Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF 3202 Fisika Bangunan bersama saya Dr. Rizky Armanto Mangkuto. Pada minggu ke-10 ini kita akan mempelajari tentang konsep pencahayaan alami siang hari yang kita mulai dengan segmen pertama tentang deskripsi pencahayaan alami siang hari atau PASH. Dalam fisika bangunan, sumber cahaya alami dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama ialah cahaya matahari langsung atau sunlighting, di mana cahaya alami berasal dari matahari langsung yang posisinya tergantung pada sudut serta lokasi bangunan yang bersangkutan. Kemudian, salah satu dari efek cahaya matahari langsung ialah timbulnya silau serta panas dalam ruang, sedemikian sehingga cahaya matahari langsung lazimnya dihindari atau tidak begitu disukai dalam desain bangunan. Kemudian kategori yang kedua adalah cahaya alami siang hari atau daylighting yang berasal dari langit atau awan atau partikel-partikel di atmosfer yang menghasilkan cahaya alami yang bersifat diffuse. Cahaya alami siang hari pada umumnya tidak menimbulkan silau dan lebih disukai dalam desain bangunan. Dalam merancang atau mendesain pencahayaan alami siang hari pada suatu bangunan, lazimnya kita memerlukan deskripsi dari pencahayaan alami siang hari yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, kita memerlukan setidak-tidaknya beberapa informasi yang terkait dengan misalnya posisi matahari yang digambarkan dengan ilustrasi berikut, di mana matahari dianggap berada pada suatu kubah langit dengan elevasi atau ketinggian antara 0 sampai dengan 90 derajat serta azimut atau orientasi antara 0 dan 360 derajat yang menunjukkan arah mata angin utara, timur, selatan, dan seterusnya sampai kembali ke utara. Kemudian kita juga memerlukan informasi iluminansi matahari yang juga bergantung pada posisinya relatif pada setiap saat serta luminansi dari langit itu sendiri yang bergantung banyaknya uap, air, awan, debu, dan komponen-komponen lain yang ada di atmosfer. Untuk dapat memprediksi kinerja pencahayaan alami secara lebih akurat dalam satu bangunan, kita memerlukan adanya suatu model langit. Model langit adalah model dari kondisi langit pada suatu saat yang lazimnya dibentuk atau dibangun berdasarkan posisi matahari, densitas awan, serta turbiditas atau kekeruhan atmosfer, sedemikian sehingga dapat dibangun model yang dapat dinyatakan secara matematis ataupun konseptual. Model langit juga dapat dibangun secara empiris berdasarkan pengukuran iradiansi horizontal surya pada arah diffuse, normal, dan global, serta dilengkapi dengan pengukuran luminansi langit pada saat-saat yang bersangkutan, yang pada umumnya diambil selama 1 tahun penuh. Pada praktik desain pencahayaan alami dalam bangunan, kita mengenal ada beberapa jenis model langit yang distandarkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama kali diusulkan adalah model langit seragam atau uniform, di mana luminansi langit adalah sama, tidak bergantung pada sudut elevasi dan azimut. Kemudian yang kedua adalah model langit berawan seluruhnya atau overcast, di mana matahari tidak terlihat secara langsung, akan tetapi terdapat gradasi atau perbedaan luminansi pada kubah langit jika diamati dari permukaan bumi. Kemudian ada pula model langit berawan sebagian, di mana menggabungkan antara model langit berawan dengan posisi matahari yang dapat dilihat secara langsung. Kemudian ada pula model langit cerah, di mana terdapat posisi matahari langsung yang bisa diamati tanpa adanya awan pada langit.